teman-teman, kali ini saya akan membahas materi mengenai pengambilan keputusan. Pada pembahasan kali ini, ada beberapa hal yang akan dibahas. Pertama, mengenai pengertian pengambilan keputusan. Yang kedua, tujuan pengambilan keputusan. Yang ketiga, teori pengambilan keputusan. Yang keempat, dasar pengambilan keputusan. Yang kelima, gaya pengambilan keputusan. Yang keenam, model pengambilan keputusan. Yang ketujuh, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang kedelapan, kriteria atau nilai pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, proses pengambilan keputusan. Yang pertama yang akan saya bahas mengenai pengertian pengambilan keputusan. Apa itu pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah. Selain itu, pengambilan keputusan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Yang berikutnya, menurut Dermawan, menyebutkan bahwa pengambilan keputusan adalah ilmu dan seni pemilihan alternatif solusi atau alternatif tindakan dari sejumlah alternatif solusi dan tindakan yang tersedia guna menyelesaikan masalah. Lalu yang berikutnya mengenai tujuan pengambilan keputusan. Secara umum, tujuan dari pengambilan keputusan adalah untuk memperoleh pilihan terbaik dari alternatif-alternatif yang tersedia agar tujuan yang dicapai dapat berjalan dengan baik. Tujuan pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tujuan yang bersifat tunggal. Tujuan pengambilan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah saja dan keputusan tunggal ini tidak memiliki kaitan dengan masalah yang lain. Yang kedua, tujuan yang bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Selanjutnya, mengenai teori pengambilan keputusan. Yang pertama, teori rasional komprehensif, yang dimana teori pengambilan keputusan yang biasa digunakan dan diterima oleh banyak kalangan. Teori ini mempunyai beberapa unsur. Yang pertama, pembuatan keputusan dihadapkan dalam suatu masalah. Yang kedua, tujuan dan sasaran harus jelas. Yang ketiga, pemutusan keputusan akan memilih alternatif terbaik. Yang kedua adalah teori inkremental. Teori ini dalam mengambil keputusan dengan cara menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan. Teori ini sering ditempuh dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir adalah teori pengamatan terpadu. Teori pengamatan terpadu sebagai suatu pendekatan dalam pengambilan keputusan baik yang bersifat fundamental maupun inkremental. Model pengamatan terpadu ini pada hakikatnya merupakan pendekatan kompromi yang menggabungkan pemanfaatan model rasional komprehensif dengan inkremental dalam proses pengambilan keputusan. Materi berikutnya mengenai dasar pengambilan keputusan. Menurut George R. Terry menyebutkan 5 dasar dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, intuisi.
Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi adalah pengambilan keputusan yang berdasarkan perasaan yang sifatnya subjektif. Dalam pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini, meski waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif pendek, tetapi keputusan yang dihasilkan seringkali relatif kurang baik karena seringkali mengabaikan dasar-dasar pertimbangan lainnya. Yang kedua adalah pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena dalam pengalaman yang dimiliki seseorang, maka dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya, dan baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Yang ketiga adalah wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Hasil keputusannya dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama dan memiliki otentik, tetapi dapat menimbulkan sifat rutinitas, mengasosiasikan dengan praktek diktatorial dan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan sehingga dapat menimbulkan kekaburan. Yang berikutnya adalah mengenai fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta empiris dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi sehingga orang dapat menerima keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Yang terakhir adalah mengenai rasional. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasio, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, dan konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Pengambilan keputusan secara rasional ini berlaku sepenuhnya dalam keadaan yang ideal. Pada pengambilan keputusan secara rasional terdapat beberapa hal. Pertama, kejelasan masalah. Tidak ada keraguan dan kekaburan masalah. Kedua, orientasi tujuan, kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai. Ketiga, pengetahuan alternatif. Seluruh alternatif diketahui jenisnya dan konsekuensinya. Yang keempat, preferensi yang jelas. Alternatif bisa diurutkan sesuai kriteria. Dan yang terakhir, hasil maksimal. Pemilihan alternatif terbaik berdasarkan atas hasil ekonomis yang maksimal. Baik, untuk selanjutnya adalah mengenai gaya pengambilan keputusan. Yang pertama, gaya direktif. Pengambilan keputusan lebih menitik beratkan pada keyakinan pribadi dan cenderung fokus pada hal-hal yang teknis. Individu dengan gaya ini bersifat cepat dalam penyelesaian masalah. Toleransi terhadap ambiguitas dan kompleksitas kognitif mereka sangat rendah. Hal ini juga berarti mereka lebih menyukai hal-hal yang terstruktur dan informasi spesifik yang diberikan secara verbal. Individu dengan gaya ini merupakan individu yang fokus terhadap sesuatu dan seringkali agresif. Pengendalian yang ketat dan kecenderungan mendominasi orang lain serta memfokuskan pada keadaan internal di dalam organisasi termasuk salah satu karakter gaya direktif ini. Yang kedua adalah gaya analitik. Individu dengan gaya pengambilan keputusan ini memiliki fokus terhadap keputusan yang bersifat teknis dan kebutuhan akan kendali. Individu dengan gaya ini menyukai pemecahan masalah dan berusaha sekuat tenaga dalam mencapai hasil yang paling maksimal dalam situasi yang dihadapinya. Yang ketiga adalah gaya konseptual. Individu dengan gaya pengambilan keputusan ini memiliki tingkat kompleksitas kognitif dan orientasi pada manusia yang tinggi. Mereka cenderung menggunakan data dari berbagai sumber dan mempertimbangkan berbagai alternatif.
Pada gaya konseptual terdapat kepercayaan dan kebutuhan dalam hubungan dengan bawahan dan tujuan bersama dengan bawahan. Dan yang terakhir adalah gaya perilaku. Individu dengan gaya pengambilan keputusan ini memiliki tingkat kompleksitas kognitif yang rendah, namun mereka memiliki perhatian yang mendalam terhadap organisasi dan perkembangan orang lain. Individu dengan gaya ini cenderung suportif dan memperhatikan kesejahteraan bawahannya. Mereka memberikan konseling, terbuka dalam menerima sasaran-sasaran, mudah berkomunikasi, menunjukkan sikap yang hangat, empati, persuasif, memiliki keinginan untuk berkompromi, dan menerima kelonggaran kendali. Oleh karena penggunaan data yang kurang, gaya ini cenderung fokus pada jangka pendek dan menggunakan pertemuan dalam berkomunikasi individu. Dengan gaya ini menghindari konflik, mencari penerimaan, dan sangat berorientasi pada manusia. Yang berikutnya yang akan saya jelaskan mengenai model pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan terbagi menjadi 3. Yang pertama, model pengambilan keputusan dalam keadaan kepastian. Yang kedua, model pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko. Dan yang terakhir adalah model pengambilan keputusan dengan tidak kepastian. Yang selanjutnya adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, faktor budaya. Faktor budaya adalah determinan dasar keinginan dan perilaku seseorang yang dipelajari oleh anggota masyarakat dari keluarga dan institusi penting lainnya. Budaya merupakan penyebab keinginan dan perilaku yang paling mendasar. Perilaku manusia biasanya dipelajari secara luas. Tumbuh di dalam suatu masyarakat, seorang anak mempelajari nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku dari keluarga dan institusi penting lainnya. Yang kedua adalah faktor sosial. Faktor sosial ini memiliki kelompok acuan. Kelompok acuan adalah kelompok yang merupakan titik pengaruh secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan sikap atau perilaku seseorang. Yang kedua adalah keluarga. Keluarga merupakan organisasi yang paling penting dalam masyarakat dan telah menjadi objek penelitian yang luas. Dan yang terakhir adalah peran dan status. Peran dan status dapat menentukan posisi seseorang dalam tiap kelompok. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan dan dilakukan oleh seseorang. Masing-masing peran menghasilkan status. Yang ketiga adalah faktor pribadi. Faktor pribadi ini meliputi usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Dan yang terakhir adalah faktor psikologis. Faktor ini meliputi motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan pendirian. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan mengenai kriteria atau nilai pengambilan keputusan. Kriteria atau nilai pengambilan keputusan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, nilai-nilai politik. Yang kedua, nilai-nilai organisasi. Yang ketiga, nilai-nilai pribadi. Yang keempat, nilai-nilai kebijaksanaan. Dan yang terakhir, nilai-nilai ideologis. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan adalah suatu usaha yang rasional dari administrator untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada bagian awal dari fungsi perencanaan. Prosesnya mulai dan berakhir dengan pertimbangan. Proses pengambilan keputusan yang pertama adalah identifikasi masalah, yang kedua pengumpulan dan penganalisis data,
Yang ketiga, pembuatan alternatif kebijakan. Yang keempat, pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksana. Yang kelima, pelaksanaan keputusan. Dan yang terakhir adalah pemilihan salah satu alternatif terbaik. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah keputusan merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan atau satu di antara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah. Keputusan itu diambil dengan sengaja, tidak secara kebetulan dan tidak boleh sembarangan. Harus diketahui terlebih dahulu masalahnya dan dirumuskan dengan jelas. Sedangkan pemecahannya harus didasarkan pemilihan alternatif terbaik dari alternatif yang ada. Nah, itu dia penyampaian materi mengenai pengambilan keputusan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua.